Oke, GME mau tanya juga nih. Kalian pernah gak sih ngalamin kayak titik terendah kayak aduh gue lanjut ngeband apa enggak ya? Terus aduh kayaknya gaming nggak jalan nih. Gua bubarin aja lah gitu. Karena kita manusia ya. Mau nggak mau di dunia ini pasti butuh duit ya kan? Kalau GME tidak berpenghasilan, keluarga gua gimana? Orang tua gua gimana gitu kan? Kehidupan gua gimana? Mungkin titik terendahnya itu kita mau bubar ya. Kapan? Oke teman-teman, selamat datang di kosan si Ajay. Jelata juga bisa sukses. Hari ini kita barengan sama Good morning everyone. Wih. Aduh. Thank you. Jangan rusuh ya. Jangan rusuh sini. Oh yang itu ya. Iya. Thank you. Terima kasih GME sudah hadir hari ini. Aduh. Ada Kunyi sama Mas Ani. Apa kabar? Baik. Sehat, baik. Dari Semarang ya, katanya dari Semarang. Dari Semarang. Ya, baru nyampe. Baru nyampe. Hari ini. Hari ini kebetulan lagi ada rencananya mau bikin album kan. Wih, album kedua berarti? Hitungannya kedua ya benar. Yeah. Kedua. Kedua. Oke. Kita mau tanya dulu nih. GME, Good Morning Everyone. Kenapa namanya Good Morning Everyone? Kita kenalan dulu nih sama teman-teman yang nonton nih. Good Morning Everyone itu adalah band. 5 player. Ya, 5 personil. 5 personil. Terus kenapa hari ini 2? Karena kosan saya aja belum sanggup bayar 5-5-nya. Jadi dia cukup mas. Iya, mikir nggak cukup. Jadi kita undang 2 aja gitu yang mewakili GME. Kebetulan tadi lagi rekaman di Semarang rekamannya. Iya, yang lain lagi album. pada. Jadi kita yang Split tugas lah. split. Kalian nggak rekaman? Apa tuh udah duluan? Belum, jatahnya belum. Oh, oke. Good Morning Everyone itu ada sejak kapan? Ada sejak 2008. Ya, jadi sebenarnya Good Morning Everyone itu kan band SMA bareng-bareng nih, anak-anak SMA nih. SMA tuh 2008 tuh lulus SMA atau? Itu SMA. Jadi yang pertama Yuli ada gitaris, dia SMA. Kalau kita kayaknya IGP jauh sama Yuli ya, kita 2008 masih SD ya. SD kali ya. Ya oke, silakan lanjutkan. Ya, jadi Yuli ya. Oke, muda. Memang anak-anak muda. GME ini kalau nggak salah masih 23 rata-rata. Iya. Dibalik. Oke, terus Yuli dia sama teman-teman band sebenarnya 2008 itu bikin Good Morning Everyone masih popang gitu awalnya. Oh, pang awalnya. Iya, masih popang. Jadi berjalan sampai akhirnya 2000. Sebenarnya kalau profesionalnya 2016 ya. 16-an Kita baru serius di musik gitu, di industri gitu. Akhirnya menjadikan musisi sebagai pekerjaan juga gitu. Ya, betul. 2016. Rilis lah tuh album pertama. Itu 2016 itu mulai single Move On namanya, yang udah warna musiknya kayak game sekarang nih. Oke. Ya, kalau album yang pertama itu musiknya masih popang. musik yang dulu. Popang. Iya, musik popang. Kenapa ngeband sih? Kenapa nggak jadi arsitek aja? Itu dia. Kenapa ya? Kenapa kalian percaya diri bahwa dengan band gue bisa meluluhkan hati mertua gue gitu? Gak percaya diri juga sih. Oke, terus. Gak percaya diri juga gimana? Kenapa ngeband cowok gitu? Dari sekian banyak pekerjaan yang pasti gitu. Karena kan kalau musisi tuh harus merintis karir, memperkenalkan karya gitu. Kenapa pilih band? Enak sih, bisa gondrong, nggak bangun pagi. Oh berarti game ini rata-rata tidak suka dengan ini ya, bangun pagi gitu ya? Karena namanya Good Morning Everyone, namanya udah kayak gitu kan, masa kita bangun pagi? Iya, udah habis tuh sama namanya, jadi ya udahlah. Tapi lucu, kalau kalian main jam 8 malam gitu kan, host prison, please welcome Good Morning Everyone. Kenapa namanya Good Morning Everyone? Nah kalau namanya itu dari tadi pas SMA itu Yuli, jadi Yuli punya pas sekolah itu ada guru bahasa Inggris, setiap datang tuh Good Morning Everyone gitu. Oh ini ke distrik lah ya gitu. Pertama, ya. Oke. Jadi kayak wah
oke nih. Dan zaman tahun 2008 gitu kan, 2009 kan nama band kan kayak gitu kan, banyak yang Oke. panjang gitu kayak Killing Me Inside. Zaman-zaman itu Killing Me Inside, ya, oke. Kayak gitu-gitu. Jadi kayak ya udah deh, Good Morning Everyone Yuli waktu itu. Fix sampai sekarang nggak ganti nama. Enggak. Playernya ganti-ganti tapi. Playernya ganti-ganti. Oh. Tadi dari 2008 sampai 2016 tuh akhirnya 2016 kebentuknya Ya, kita ini yang si sekarang ini yang paling lama. Paling lama forwardnya. Kapan rencana bubar? Nah, kita target. Iya, target. Oh, janganlah. Gue lagi suka-suka aja nih sama Good Morning Everyone. Jadi ceritanya gue kenal sama Good Morning Everyone nih. Kita ketemu pertama kali di Lampung ya. Iya, benar. Lampung, kita main di Pringsewu. Mereka ini kan viral di TikTok kan. Terus gue nyari-nyari, oh Good Morning Everyone, pas banget sepanggung. Akhirnya ketemu di Lampung, ngobrol, undanglah ke podcast gitu. Nah, tadi lu belum jawab, kenapa milih fix lah udah gue jadi anak band aja? Iya. Kalau aku pribadi nggak tahu ya, dari kecil itu tuh udah bersinggungan sama musik banget, padahal keluarga juga nggak ada yang datang dari musisi gitu. Cuman nggak ada yang gimana ya, kayak tiba-tiba ngeband aja gitu dari SD udah. Emang suka? Oke. Emang nyanyi awalnya atau? Iya. Oke. Langsung nyanyi. Terus? Nyanyi, udah ngeband terus keterusan ya. Mungkin gara-gara itu keterusan doang sih sampai sekarang gitu. Jadi. Tapi lu meyakinkan orang tua lu gimana? Kebetulan support, kalau aku sih support. Support? Iya, orang tua support. Kok support? Kita semua mungkin kayaknya tuh orang tua pada support. Rata-rata support ya? Support, Oh, ya. berarti buat orang-orang tua yang nonton, kalau anaknya pengen ngeband harus disupport biar sukses. Enggak dong, sekolah. Oh, sekolah apa? Bapak nggak punya uang, Mungkin nah. supportnya juga terpaksa kali ya. Supportnya kayak terpaksa. Daripada kalau nggak disupport kan? Iya. Oh, Iya, ini anak malah gua ntar bandel, aneh-aneh ya. nih, gitu kan. Iya, benar. Tapi pernah nonton nggak bokap nyokap? Sering. Tapi berarti bokap dan nyokap adalah supporter paling pertama GM dari 2016 berarti? Enggak ya awalnya ya. Mungkin Enggak. ya karena kan dulu kan masih ngeband SMA ya, fun kan. Kayak Oke. main-main aja gitu. Oke. Mungkin orang tua Oh iya. tahu kan. Orang tua nggak tahu. waktu zaman nge-gigs gitu Iya. ya kan. Ah. Enggak apa sih? Enggak, Ya udah lah main gitu. aja Main gitu. kan, gitu. Main aja terus makin kesini kok makin serius, kelihatan makin serius terus manggungnya udah di sini Iya, kan. udah Di sini tuh di mana? Maksudnya di kota-kota, udah keluar Iya. kota, Oke. udah ada panggung yang gede. Udah mahal sekarang ya. Iya, totoknya duit. Udah mahal sekarang ya. Belum juga Oh, sih. belum ya. Cukup lah ya, cukup ya. Amin. Masih inget nggak bayaran pertama GME berapa? Terkecil. Kalau GME sih, Setelah profesional ya. kalau GME sih dari awal juga sempat yang nggak bayaran. Iya, waktu gigs ya. Iya. Oh, benar-benar dari nol banget masih ya. kontak. Malah gitu. kita yang bayar. Ya, Oh, minta panggung. Minta panggung. Iya. Kolektif Oke, gitu. iya. Jadi- Sih jualin tiket gua 30 Misalkan gitu nih, kan. bareng-bareng nih. Ada berapa band? 10 band. Oh, buat nyawa ini udah 100 ribuan deh. Gitu. Oh, iya. Bayar gitu ada. Sekarang berapa rate-nya? Di sini ya. Oh, di sini. Kontak person ya. Kontak person ya. Tiket spasi beton. Langsung hubungin aja yang mau undang GME. Nah, rata-rata kan di zaman sekarang kalau kita bicara musisi banyak banget underestimate ya gitu. Musisi gitu. Gua nggak mau deh. Orang tua tuh banyak juga yang pesan lu jangan nikah sama musisi ya gitu. Brengsek, nggak ada Bener, itu uangnya. ada benernya. Iya. Itu paling jelas Itu tuh. paling bener. Nggak ada duitnya, bajingan gitu kan. Tapi lu menepis hal-hal, udah ada yang nikah belum? Rata-rata Udah dari nikah semua. Nah, Iya. itu menepis hal-hal kayak gitu Sari deh. Gimana? Kayak lu meyakinkan pasangan lu untuk Iya. ya gua akan menjamin hidup lu sebagai kepala keluarga gitu. Berat ya. Berat ya. Oke, baik. Mas Putri. Karena kan gue juga pengen tahu, Cok. Maksudnya gini, Iya. seorang musisi pakai baju superhero itu menurut gua ketika mereka di atas panggung. Iya, benar. Iya kan, mereka harus ganti jubah nih. Iya. Gua harus pakai baju superhero, gua harus menghibur teman-teman yang memang pengen nonton gua. Tapi setelah dia turun dari panggung kan yang sudah nikah menjadi kepala keluarga Iya, benar. gitu yang Balik belum lagi jadi. yang belum menikah
masih yang kalau masih sama orang tuanya harus nurut dengan Aji beliin mama telur. Iya, gitu kan. Iya. Padahal dia di panggung superhero men. Iya. Gitu. Nah, gimana lu meyakinkan dia bahwa ya udah gua akan menjamin hidup lo gitu. Ya kalau aku pribadi sih ya gimana ya? Karena waktu itu juga game-nya udah jalan kan. Oh, udah jalan. berpenghasilan. Iya, Oke. Walaupun masih seuprit ya, lah ya. jadi kayak gini ya. Udah kalau ke pasangannya sih kayak gini ya, kerjaannya tuh kayak gini loh, gini dijelasin. Proyeksinya kayak gini, kerjaannya itu ini, ngeband tuh kayak gini, siap-siap ditinggal gitu. Iya, tour atau apa gitu kan. Iya, tour gitu. Dan nerima ya udah gitu, alhamdulillah ya. Gitu. Susah kan, ya kan? Apalagi nyari yang udah nerima nih, kapan lagi nih ya? Iya, sikat lah gitu. Oke, langsung. Tapi ada nggak sih kayak ya udah, lu boleh ngeband tapi nggak boleh mabok gitu, atau lu nggak boleh Kebetulan kita berlima tuh emang enggak itu sih. Oh, nggak mabuk-mabuk ya? Enggak sampai mabuk. Oh. Jangan Menghargai aja, menghargai jangan gitu. sampai mabuk. Karena kan kita nggak bisa milih men. Kalau Iya. kita kayak GME manggung, misalnya sponsornya Singaraja lah, kan nggak mungkin nggak dikasih kan? Iya kan, mas minum bandrek kan nggak cocok gitu. Terus Singaraja mas minum Congyang gitu kan, enggak. Tapi kalau band itu berlima pasti beda-beda. Oh, beda-beda. Iya, kalau band tuh pasti ada yang banyak lah, ada yang nggak ini, ada yang ini, ada yang nggak ini, ada yang ini. Oh, kalau mau tahu ininya hubungi manajernya ya. Jadi kita tuh ridersnya apa tuh, gitu kan. Tapi pengen tahu juga nih, GME perjalanan karir ngeband 2016, suka dukanya apa sih? Dukanya, dari dukanya dulu kali ya. Iya, kamu dulu. Enggak, aku coba kamu dulu. Aku dukanya apa ya? Nggak ada. Nggak ada sih. Oh, nggak mungkin. Bener, maksudnya kayak makanya kita tuh kayak main musik sebenarnya kayak Fun aja. ngejalanin aja gitu. Iya. Jadi nggak Gitu. kerasa yang terpaksa atau berat itu nggak. Walaupun misalnya gini ya, ridersnya GME ini harus ada alatnya ini, alatnya itu, alatnya ini. Ternyata pada sampai tempat hari H alatnya nggak banget lah gitu. Ya, mungkin, pernah nggak ngalamin itu? Iya, pernah. Waktu dulu masih di Semarang itu masih dianggap band lokal gitu ya. Iya kan, kadang kan tidak dihargai gitu sama iya. IO kan. Udahlah GME doang, udah bikin ngeband gitu kan. Kru masih belum siap setup tapi udah di-present gitu tahu-tahu. Sering. Itu sebel ya? Lebih ke sebel sih. Iya. Sedihnya enggak, sebel doang gitu. Iya, Sebelnya Habis gitu. itu ya udah ketawa-ketawa lagi sih. Kayak orang baru itu langsung baru naik, kru baru setup langsung good morning everyone. Terus yang setup pada terus kayak gimana? Loh, kok udah gitu. Udah kan belum itu. Terus kalian ngehnya bahwa kita udah dikenal nih sama orang nih gitu. Kapan tuh? Nah, nggak tahu. Iya, nggak Ngerasa bahwa Nggak, aneh aja kayak selama ini juga kayak ya udah gitu aja, nggak ada apa ya kayak ini kita udah pernah kaget nggak kayak kita diundang di sini gitu. kayak aku pernah tuh kayak lagi nongkrong di mana gitu kan, tahu-tahu ada orang lewat. Nanti kan kita gitu. Oh, pernah tuh ya. Tapi kayak seneng nggak gitu? Seneng atau kayak gitu? Ya seneng, cuman kadang ekspresinya aneh-aneh gitu ya. ya Ngapain ya tahu-tahu lewat nyanyi gitu gak kenal. Lucu kan, lucu. Iya. ya itu sih, itu juga pasti itu juga sih ngerasa kayak ternyata udah ada yang tahu gitu, cuman maksudnya ada yang tahu gitu aja. Tapi GME itu punya sesuatu yang memang harus diturutin oleh penyelenggara nggak dalam mengundang GME gitu? Nah, kebetulan kita tuh nggak ribet banget sih. Nggak ribet ya? Iya sih. Kalau untuk kayak gitu-gitu ya, kecuali mungkin kayak teknis gitu. Kalau teknis ya produksi, karena menunjang performance ya. Gitu. Cuman kalau yang
kalau yang selain itu kita sebenarnya nggak ribet-ribet banget. Kita tuh emang awalnya kan. Oh iya. Biasa. Tentang. Datang ke stage terus main terus tidur di stage juga nggak apa-apa gitu. Oh iya. Sekarang malah udah disediakan semua nih ya. Iya, Tiket gitu. pesawat, hotel, ridersnya. Aman lah pokoknya Udah. gitu bisa langsung lagi nih ke sini. Iya, butuh beda masih ribet panggil kita. Iya. Nah, kita dari tadi udah bahas nih. Mas Kunyi sama Sani, musisi, kehidupan di luar panggung atau nggak di atas panggung lah. Kalian ngapain aja sih? Biasanya kita pengen tahu kan gitu. Ngapain sih gitu? Masih disuruh beliin softtek enggak gitu. Kan ada kan kayak yang tolong. Nah. Apa ini? Kalau aku ya di musik semua ya. Iya, Kalau di musik aku semua kan sih. dulu sebelum ke GME kan reguleran gitu kan. Iya, Terus iya. Sampai akhirnya punya bisnis juga di musik gitu, punya Wih, apa bisnisnya? rental sound gitu. Oh, kan rental misalnya. sound. Di Semarang tapi? Dia. Jadi kalau pas nggak ngeband, Ya, ngerental. dia Tapi lu sendiri yang turun gitu. enggak sih, udah ada anak-anak gitu Udah kan. ada ya, Cuman tinggal krunya. malah ngurusin yang apa? Kerjaan-kerjaan. Misal kayak GME gitu bikin pembukuan. Terus atau misal apa ya, bikin konten kadang ya, Iya, bikin bikin konten konten. gitu, atau pas kita nggak jauh dari musik sih. Iya, semuanya. semuanya soalnya kebetulan konten selaras semua ya, Iya, alhamdulillah kebetulan ya. berlima itu tuh semua selain ngeband juga bisnisnya juga di musik gitu, kayak Iya. di sound. Terus aku sama Yuli ada kayak apa ya, distribusi musik, Oke. label, gitu. Label. Erwin Produksi. itu produksi musik, ada studio Hmm. gitu. Jadi emang nggak jauh dari musik. Kalau jadi Kehidupan belakang layarnya musik-musik belakang juga layar ya. musik doang dan nggak Iya. bosan juga gitu. Iya. Nah, ini kan GME, Good Morning Everyone. Kalian merasa lagu yang saat ini viral adalah pengingat. Pengingat, ya. Itu menceritakan tentang apa kalau kita boleh tahu nih? Lagu pengingat itu yang nulis Yuli, gitaris. Si gitaris. Jadi ceritanya tentang mengingatkan kita sama pasangan gitu, harus tetap setia. Oke. Terus ya, kalau misalkan ada berantem, diingatkan lagi senang-senangnya. Liriknya gimana? Liriknya gimana, San? Untuk dirimu yang menjadi teman hidupku, kutuliskan lagu sebagai pengingat untukmu. Oke. Menjalani hidup bersamaku memang tak mudah. Namun Susah tuh ya? Iya, namun karena engkau tak akan pernah menyerah. Jadi emang musisi banget tuh lagunya. Iya. Oh iya, Gitu. menceritakan dia Iya. banget ya. Iya. Sayang jangan Hidup nyerah sama dong aku, ya, gitu. hidup sama aku nggak akan mudah loh gitu. Jadi Nah, kamu mau survive nggak sama aku? betul, lah yang nulis Yuli. Kebetulan kan Yuli yang paling bucin kali ya gitu. Oh, Jadi, oke, lagunya oke, memang oke, tentang oke, Iya. mengingatkan pasangan gitu. Oke. 7,5 juta yang mendengarkan ya, listeners. Stream, Oke. Jadi kalian yang lagi bucin-bucinan sama pasangannya, ya kan? Boleh tuh malam-malam di chat pasangannya, saya dengerin lagu ini Nah, deh, gitu kan. gitu. Ada nggak yang orang pasangan-pasangan yang thank you GME karena lagu Banyak, ini? banyak banget. Oh banyak ya. Banyak Salah banget. satunya apa? Salah satunya apa? Ada nggak yang Ada lucu yang gitu? apa biasanya sih sama suami istri atau pacaran tuh kayak bikin video terus kayak nge-tag GME gitu. Kalau ngechat ada nggak DM kayak GME thank you so much buat lagu pengingatnya. Ada kok, coba ya dilihatnya di Oh iya di sana deh. ada kok, banyak Banyak banget ya. iya, jadi kayak terwakili atau mungkin banyak yang berantem kali ya sama pasangannya ya. Baikannya gara-gara lagu Baikannya gara-gara pengingat. lagu ini, gitu. Oke. Mana ya, Keren ya. berantem. Yang kan nggak lagu lu ternyata nyampe ke penonton gitu sih. Enggak sebenarnya ya, karena soalnya lagu ini kan emang kita bikin simple banget secara musiknya. Ya. Terus memang pengen dikuatin di lirik gitu, dan itu tuh nggak kayak treatment game yang biasanya gitu. Terus ya udah kita udah nating tulus aja ya rilis gitu. Tapi ternyata malah banyak yang relate gitu, banyak yang bikin video tahu-tahu gitu. Nanti dikirimin ya, nanti di itu ya. Mana sulet? Banyak sih, nanti dikirimin satu nih, ada. Oh Yang iya. Udah kita Ceritanya. compile. Iya oke. Oke. Nah lu tuh kayak punya harapan apa nggak sih? Maksudnya, aduh gua bisa nggak ya menghidupi anak gua nih atau Iya.
gue mau sampai kapan nih jadi musisi nih gitu. Pernah kepikiran kayak gitu nggak? Nah, keluarga sih yang bikin jadi kayak, karena aku udah ini ya, udah apa namanya, komitmen gitu, udah di musik nih dari awal. Jadi sekarang udah ada anak juga, terus ada keluarga, jadi kayak ini harus jadi sih musik kita di musik gitu, band harus fight gitu. Harus fight gitu sampai sekarang. Apapun yang terjadi kita fight nih. Karena lo udah ada yang dihidupkan kan. Iya benar. Jadi lebih bertanggung jawab sama band juga gitu. Oke. Sama musiknya juga. Keluarga di Semarang berarti, istri semua anak? Di Semarang. Di Semarang? Semarang semua. Oke, berarti memang ditinggal-tinggal terus ya? Iya, ditinggal-tinggal. Ya 10 tahun lagi lah, 10 Iya. tahun lagi. Habis itu kan GME udah sangat melejit tuh. Amin. Habis itu GME pilih, gue bulan ini cuma pengen manggung 6 kali aja kali ya, Iya. cukup gitu ya. Amin. Amin. Iya, Jadwalnya banyak di luar. Iya, Luar negeri. Gua kemarin ngeliat di TikTok bahwa GME viral gara-gara Duta bilang ini kan apa? Iya. Iya. Kata Vincent, musisi yang lagi lu dengerin siapa gitu kan? Terus GME gitu, nyangka nggak? Enggak sih. Enggak ya? Kalau itu enggak sih. Soalnya kalau bisa kan banyak yang bilang Good Morning Everyone warna musiknya mirip banget sama Sheila on 7. Tapi memang suaramu mirip sekali sama Duta. Mirip banget, mirip Makanya. banget. Terus. Lagi dicari nih silsilahnya nih. Jangan-jangan ada satu mbah apa gitu. Satu Iya. leluhur. Iya. Mungkin. Tambahnya sepupuan ya kan, kita nggak tahu. Oke. Terus. Emang karena gitu kan, karena memang banyak yang bilang juga kan mirip warna musiknya, suaranya, vokalnya juga gitu. Terus kita juga, kalau aku pribadi ngefans dari kecil kan, dengerin Sheila tuh SD kalau nggak salah. SD. Iya. SD. Sampai Sama sekarang. kasetnya tuh Pernah kan. sebanggung nggak Mas Ila? Pernah kemarin. Belum lama Iya. Wih. Gitu, jadi keren. Pas di shout out kayak Good Morning Everyone, kayak kita yang nggak dengerin gitu. Iya. Sekarang dibalik Mereka juga Sheila dengerin shout kita out gitu. Good Morning Everyone, jadi kayak serius nih gitu. Kaget juga lah ya. Kaget. Gue juga pas Iya. kemarin, GME keren banget di Duta loh. Tapi kenal nggak sih sama Salon Seven gitu? Nah itu uniknya karena kita tuh kenal sama mereka gitu. Cuman kalau mereka ditanya musisi sekarang yang mereka dengerin, aku malah nggak expect kalau mereka bakal nyebut kita gitu. Mungkin kan bisa dengerin siapa yang lain gitu mungkin. Kita kenal tapi tetap segan sih. Iya, itu karena memang Kalau mereka nge-WhatsApp tuh kayak deg-degannya kayak mau nge-WhatsApp mertua gitu. Tetap gitu. Contoh yang lu WhatsApp misalnya ke Mas Duta apa? Ya gitu doang, kayak misalkan ajak makan gak ya gitu, ajak makan ya Mas, abis sepanggung tuh capek nggak, makan yuk, abis manggung makan bareng yuk, gitu aja tuh kayak Segen deh. masih segen gitu, padahal ya udah. Tapi lu chat, akhirnya di chat, akhirnya makan bareng ya. Cuma kayak tetap aja sampai sekarang nih kalau misalnya disuruh WhatsApp nih pasti Tapi ada nggak petua-petua dari legend Salon Seven buat GME gitu, setelah kan kenal juga, terus mereka dengerin juga, ada nggak sih saran kayaknya lagunya enakan begini deh gitu, atau nextnya bikin yang begini dong gitu? Lebih ke kehidupan sih kayaknya ya, kalau yang aku inget ya setelah ngobrol sama mereka gitu. Apa? Mereka tuh pernah pesan, kamu mau bandmu serame apa jadwalnya, mau seberapa banyak duitnya, harus tetap jadi kayak biasanya gitu. Harus tetap sederhana lah, jangan neko-neko gitu. Kalau mereka kan karena orang Jawa kan, kita ngobrolnya pakai bahasa Jawa gitu, nggak usah neko-neko gitu, biar jadi kayak kita gitu. Duta aja masih main volley gitu ya? Ngomongnya gitu ya? Iya. Nggak tahu malah. Kayak gitu. Jangan neko-neko. Yeah. Oh, makanya sampai nanti pun 10-15 tahun lagi juga GME sudah dipastikan tidak akan ribet ya. Tetep Pak. Tetap lah. Enggak dong. Enggak dong. Jangan dong. Tapi uniknya juga gitu, kayak kita sama Sheila tuh kalau ngobrol tuh jadi kayak misalkan Kunyi sama Mas Adam. Kan sama-sama basis, sama-sama ngurusin bandnya gitu. Terus aku sama Mas Duta juga sama-sama suka masak. Ya, sama-sama suka bola juga. Suka bola, suka masak, bikin pizza. Oh, jadi gitu, malah kehidupan pribadi aja ya gitu, main-main biasa. gitu. Kalau Daniel sama Mas Eros, wah udah sama-sama gitar gigs tuh berdua tuh, sama-sama ngomongnya gitar ya, teknik gitu, gitar semua.
Jadi kayak apa ya? Ini fanboying nih. Tapi lu nggak SD lu dengerin, sekarang lu main bareng gitu, terus disupport juga sama dia. Pernah nyangka apa? Maksud gua kalau nyangka sih pasti kita enggak. Cuman enggak. Maksudnya menyikapi hal-hal kayak gitu tuh lu melakukan apa gitu? Kayak wah gila. Enggak semua orang kan ada di posisi kalian kan. Karena mungkin banyak banget band-band nih yang pengen bisa langsung CS kental sama Sheila gitu kan, pengen dapat advice atau apa ya kan. Menyikapinya gimana ya? Aduh, kita juga nggak tahu ya men, karena pasti kesempatan ini tuh kita nggak pernah pikirin sebelumnya karena kita tuh waktu 2016-2017 tuh rekaman di studio Mas Eros. Waktu itu rekaman single Tunggu Aku, Friendzone, Move On. Itu gimana lu ya? Nantikan ku datang. Jumpa dirimu, oke. Itu di studio Mas Eros. Terus Friendzone cuma teman, kita cuma teman, itu di studio Mas Eros. Cuma teman. Iya, cuman kita tuh waktu di studio itu juga nggak kepikiran, nggak nyangka kalau bakal bisa kenal sama Mas Eros, bahkan ke personil Sheila yang lain gitu. Karena kita ya udah cuman bayar studio aja kan, rekaman di gitu Jogja kan. Harus di Jogja. Jadi nggak expect kalau mereka tuh tahu kita, terus kita sempat ketemu mereka gitu, terus itu bener-bener nggak kepikiran banget ya. Lucu banget sih, kayak apa? Ceritanya juga lucu banget. Ceritanya juga lucu banget. Jadi jadi ada teman itu tuh ngontek San sini dong gitu. Wah, dikerjain nih pasnya gitu. Ya, dia punya ada kafe di dekat kontrakan kita di Pondok Labu. Dekat di sini di Pondok Labu. San sini dong gitu. Oh, ada apa? Udah sini aja gua sini gitu. Wah, ini dikerjain nih pasnya gitu doang. Terus ke sana bareng sama Daniel. Nyampe sana pas ngebalik udah pada anak-anak Sheila. Ini enggak gitu kayak udah full sampai ke kru-krunya, sampai ke soundman, istrinya ada semua tuh. Kaget tuh sama Daniel. Loh, gini. Lah, Mas Eros. Lah, Mas Duta. Anak-anak masih pada di rumah. Terus akhirnya ditelepon semua. Sini gitu. Akhirnya ketemuan. Datang. Ya udah dari situ. Itu. Apa yang dibahas tuh pas pertama kali gitu? Makanya terus tiba-tiba dan ternyata mereka udah dengerin juga gitu, udah tahu Good Morning Everyone kan. Terus kayak ya udah akhirnya ngebahasnya ya itu pasti bola lah kalau akhirnya gitu ketemu semua ngobrol bareng satu band dan GME gitu ya. Don't to earth ya, pesannya don't to earth, nggak usah neko-neko. Tuh ingat buat teman-teman yang mau undang GME 10 atau 15 tahun lagi dari hari ini, GME itu tidak akan neko-neko. Ingat ya, mulai dari rider saya tidak akan neko-neko. Cuman harganya aja yang mahal. Kita riders gak mikir lah, santai, all in kita langsung. Amin. Sama kita juga all in. Kita bayaran juga gak mikir kok. Yang mikir kan panitia. Oke. GME, coba dong kasih pesan buat teman-teman yang lagi nonton, band-band baru atau band-band yang sedang berjuang. Gimana sih, maksudnya gue perlu nothing tulus aja apa enggak sih, maksudnya gue berkarya aja, sisanya serahkan kepada semesta dan pastinya Tuhan gitu buat merencanakan ke depannya gitu. Apakah gue harus pokoknya gue tahun ini harus begini gitu. Kalau dari ininya sih, kalau dari apa ya, segi karyanya tetap harus, kalau musisi harus tetap segi karyanya yang tonjolkan lah ya, yang diperlihatkan. Di balik itu juga harus, walaupun kita slow nih, santai-santai sebenarnya gitu, cuman ada target dan ada planning juga sih. Itu perlu sih. Sangat perlu ya? Iya, sangat perlu. Targetnya di tahun ini harus ngapain, planningnya apa, timeline. Apalagi kalau menurut aku tuh musisi tuh timeline tuh penting banget. Ya. Timeline di tahun ini harus ngapain, targetnya apa. Jadi kelihatan lah ya, walaupun kadang-kadang timeline kan suka mundur ya. Iya. Tapi yang penting terlaksana lah. Gitu. Jadi, ada yang dikerjakan. Mungkin nggak di musik semua ya, nggak di musik juga ya. Di yang lain juga pasti kan harus
yang penting Ya, timeline gitu. hidup lah ya. Di musik juga kayak gitu sih, harus fokus, terus timelinenya yang jelas, planning, terus targetnya setiap tahun ada target apa. Tips membuat lagu ala GME. Jujur, kalau menurut aku tuh jujur. Lagu harus jujur. Harus jujur. Iya, raja itu. Wah, iya. Aduh. Deraja terakhir ya. Jujurlah padaku, jujur. Bukan. Oh, iya. Itu Oh, raja. Jujurlah padaku. Ah, itu raja. JKT 14. Salah, Kira, cowok. JKT48. JKT14. Itu pun bukan lagu yang JKT kan? Iya. Oke. Jujur Ini sih, mendekati pertanyaan-pertanyaan terakhir. Harapan yang besar untuk Sebelum harapan. boleh. Kok bisa lo dari 2014 tuh? 16. 2014 nih udah Iya. lama Iya. kan? Kok bisa solid gitu loh? Maksud gua Perjanjian apa sih? cekcok Ya. uang gitu. Mengatasi itu gitu. Siapa sih yang ngelit di antara kalian berlima? Aduh. Kaptennya siapa? Kapten. Iya. Kaptennya siapa? Kalau kita masing-masing punya Tugas. hasil, Iya. punya Oh. peran, punya job desk. Kayaknya itu deh yang bikin kalian solid ya. Maksudnya Mungkin ya. tidak Tidak, menumpahkan iya, satu orang yang satu benar-benar. orang untuk bekerja keras. Itu tips juga ya buat teman-teman yang baru bikin musik, bikin band gitu, harus bagi tugas sih. Mungkin awal Kamu apa tugasnya? ke panggungan itu tadi yang Oke. cerita nagi-nagi. Sani? Bukuan. Bukuan juga. Kreatif, lebih ke kreatif, kayak misalkan visual, Oke. terus visual. Yuli? Yuli fokus ke kompos lagu. Kompos lagu. Siapa lagi? Erwin Erwin di produksi lagu, masak-masak, mixing, mastering, terus Oke. recording ya. Satu lagi? Daniel. Daniel? itu lebih ke humas sih, humas. ke hubungan sama Jadi kalau teman. misalkan kita lagi di festival misalnya gitu, Ah, ada siapa gitu, Daniel dan kenalan dan dia yang maju. Marketing. Iya, marketing. dari dulu gitu ya. Gitu. Karena mungkin Daniel yang cukup menjual ya. Iya, cukup nggak tahu malu. Iya, kita bisa jual dia. Iya. Daniel, iya. Ini Daniel juga. Nggak tahu malu juga. Gak tau malu juga. Bro, ini apa yang kita bisa garap? Anjing belum mau dah. Gitu, saya Belum kenal nama. Iya, belum kenal nama. Oke. Iya gitu sih, jadi kayak kita nggak yang bener-bener ada satu yang jadi ya saling isi. Iya. Kayak pacaran kali ya, tapi berlima. PDKT terus fungsi masing-masing. Yang suka nengahin siapa nih kalau cekcok? Cekcok apa sih biasanya? Balik lagi ke divisinya, misal ada cekcok di bagian manggung gitu ya, tanggung jawabku gitu misal. Ya. Oke. Terus ada misal ada beda pendapat di urusan visual gitu, kreatif gitu, ke sana. Iya. Udah ada Misalkan ininya ya, masing-masing. Rekaman nih molor-molor gitu ya udah kita Lu gimana kayak sih? gimana sih yo gitu dong. Iya. Oke, GME mau tanya juga nih. Kalian pernah gak sih ngalamin kayak titik terendah kayak aduh gue lanjut ngeband apa enggak ya? Terus aduh kayaknya gaming nggak jalan nih. Gua bubarin aja lah gitu. Karena kita manusia ya. Mau nggak mau di dunia ini pasti butuh duit ya kan. Iya, benar. Kalau GME tidak berpenghasilan, keluarga gua gimana? Orang tua gua gimana gitu kan? Kehidupan gua gimana? Mungkin titik terendahnya itu kita mau bubar ya. Kapan? Nah ini biar seru nih. Iya. Langsung tes. Iya. Oke. Enggak sih. Kita titik terendahnya sebenarnya kalau kayak berantem kayak gitu-gitu nggak ada gitu. Tapi sempet nggak maksudnya yang gue Sampai harus kayak bubar gitu. Enggak. Kita karena tadi kita benar-benar apa ya? Go with the flow aja gitu. Sama Cuma- kita kan seumuran ya, maksudnya secara kedewasaan tuh hampir sama gitu. Oh Iya, itu yang iya. ini sih. Cuman kalau ngomongin titik terendah ya pas pandemi. Pas pandemi, iya. Itu udah Iya, kayak itu- nggak bisa ngapa-ngapain ya. Kacau banget sih. Ini mau ngeband salah, nggak ngeband salah gitu. Iya Iya, lah kita mau mau ngeband kerja, salah, iya, kita iya. mau banding setir kerjaan yang lain kan, ntar si band gimana gitu. Iya itu yang gue pikirin juga sekarang. Oke. Iya. Terus Pas kalian pandemi. menyikapinya itu apa? Kalau pas pandemi karena keadaan sih ya, maksudnya harus kita dituntutnya nggak boleh ngapa-ngapain ya nggak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya nggak ya Iya. udah gitu Akhirnya nggak kita- nyalahin siapa-siapa gitu. Kita
di tahun sebelum pandemi itu bisa misalkan manggung sebulan itu bisa 10 Iya, 8 sampai 10 kali. 8 kali itu 1 tahun itu di awal pandemi itu 8 kali juga tapi setahun. Tapi dipakai setahun offline lagi kan? Maksudnya online lagi kan? Gitu. Jadi itu yang paling berat sih, apalagi kita sebagai berlima itu tuh full musisi gitu. Jadi ya pemasukan dari situ semua. Kalian saling menguatkan aja tuh satu sama lain ya. Iya, akhirnya kita ya udah kayak syukur. Nangis bareng deh. Syukurin lo gitu ya. Syukurin band lo. Manggungnya dikit, bandmu juga cuk. Iya. Gitu. Oke. Nah, label kalian apa sekarang? Kita sendiri sekarang. Sendiri sekarang? Iya, Udah nggak ada label? Udah nggak ada. Apakah akan menemukan label lagi atau memikirkan kayak gue kalau dapat tawaran dari sini gue mau masuk label ini deh gitu? Aku sih belum kepikiran ya. Gimana? Enggak sih, kayaknya sendiri juga. Sendiri juga aja ya. Punya label ya? Iya. Karena ya label kemarin kita udah sempat sama salah satu major label. Terus kita udah banyak pelajaran juga dari situ gitu. Terus kita pikir kemarin udah ini sih udah cukup sih untuk pelajaran. Ya udahlah sekarang sendiri aja ya. Sekarang mungkin kita mau nyobain sendiri deh. Gitu. Base kalian Semarang atau Jakarta? Jakarta. Sekarang Jakarta ya. Iya. Di kemudian hari pasti akan balik ke Semarang semua ya. Belum tahu, mungkin. Suatu saat nanti lah ya. Nanti. Satu kalimat dong buat teman-teman yang nonton. Langsung. Bagus-bagus nih. Aduh, ada. Dikasih beban dong. Buat yang mau fokus jadi musisi. Iya. Bukan musisi doang gitu. Musisi. Gimana sih cara lu fokus untuk ya kayak gua gitu. Jay, lu fokus di kosan si Ajay aja gitu. Lu besarkan dia aja, nggak usah ke A, B, C, D gitu. Iya. Kalau ke satu kata-kata ya buat teman-teman yang mau jadi sebenarnya nggak musisi sih, semuanya itu harus planning dan timelinenya jelas sih. Planning, timeline. Iya. Kunyek. Kalau aku karakter mungkin ya, karena media semakin banyak, orang makin banyak, kita harus jadi apa ya, sesuatu yang beda. Nice. Otentik ya. Iya. Tidak meniru ya. Iya. Tidak meniru ya. Iya. Ini kan karakter banget nih. Iya. Tapi gua ngeliat dia tuh kayak Dwiki, cowok. Dwiki animasi. Mirip banget lagi. Iya kan, gua kira kemarin pas di lapang, Dwiki bikin game nih. Planning, timeline, autentik. Iya. Bener-bener terakhir. Seberapa penting? Ini pribadi ya. Iya. Peran Tuhan buat Kunyik. Peran Tuhan. Oke. Ini orang nggak punya agama ditanya gitu. Karena kan lo, karena maksud gua peran Tuhan dalam kita menjalani apapun gitu. Iya. Di balik superhero. Ya, agama musisi itu musik. Maaf ya. Berat. Iya. Apa ya peran Tuhan? Nggak ada bang. Musisi ditanyain Tuhan tuh kadang-kadang kita tuh Iya, ngeblank asli. dari 100 cuma Asli. musisi. Peran Tuh asli. dalam menjalankan semua ini. Kayaknya tanya Bang Haji Roma Irama. Buat tadi ada nggak? Mungkin peran ini ya, maksudnya Seberapa penting peran Tuhan dalam perjalanan GE? Penting banget. Perjalanan Penting banget. lu. Iya penting Penting banget. banget. Tuhan itu selalu mengawasi kita. Iya. Jadi Jadi gitu ya. Ini udah beda lagi ya gitu. Iya. kita selalu kayak yang kita lakukan tuh pasti nanti ada dampak baiknya juga buat kita gitu. Mau kalau kita berbuat baik pasti ada dampak baik, karma. Iya. Oke, keren sekali. Aman ya. Aman. Kita doakan semoga GME karirnya terus melejit. Amin. Terus selalu rendah hati teman-teman GME, karena kalau kita terlalu neko-neko susah juga ya. Iya. Karena yang paling terpenting dalam dunia kita saat ini adalah attitude ya. Mau sebesar apapun kita, kalau attitude-nya kurang gitu kan, siapa juga yang mau pakai. Terus berkarya GME. Teman-teman yang nonton, terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.
Karena subscribe kalian berpengaruh untuk cicilan mobil saya, cicilan mobil Daniel, kehidupan rumah tangga, semuanya ya, semuanya. Nanti kita bagi AdSense ya. Sekali lagi teman-teman, Gelato juga bisa sukses dan thank you for watching.